Apoteker Dian Rambe, MSI. Saya sekarang sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara di Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Nah, saya di sini menjadi dosen tetap di Prodi Farmasi sejak tahun 2008. Saya diangkat menjadi dosen tetap di Prodi Farmasi yang Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Haji Sumatera Utara. Adapun bidang keahlian saya, bidang konsentrasi saya adalah farmasi di bidang farmakologi dan farmasi klinik. Nah, beberapa penelitian saya, pengajaran dan pengabdian saya juga berfokus pada bidang farmakologi dan farmasi klinik. Nah, beberapa contoh pengajaran yang saya lakukan di Prodi Farmasi Universitas Haji Sumatera Utara adalah mengambil beberapa mata kuliah. Contohnya ada farmakologi dasar, ada farmakologi toksikologi, ada farmasi klinik, ada pelayanan kefarmasian, dan ada farmakoterapi. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan di Prodi Farmasi. Nah, begitu juga dengan beberapa penelitian pengabdian yang saya laksanakan yang berfokus pada farmakologi dan pelayanan farmasi klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar ini semuanya ini? Baik, Baik, Bu. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Ini selalu ketemunya melalui Zoom. Ya, sudah lama kita nggak ketemu. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan perdana, pertemuan pertama untuk mata kuliah farmakologi dasar. Ya, farmakologi dasar ini SKS-nya 2 SKS di semester 2 ini. Ini kita perdana masuk untuk mata kuliah farmakologi. Nanti untuk mata kuliah farmakologi ini diampu oleh 2 dosen pengampu, ya, yaitu dengan saya sendiri, ya, dengan Ibu Apoteker Dian Rambe, SPAM MSI. Sudah pernah ketemu kita nggak ya? Sudah kenal belum? Sudah kenal ya? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Hari ini kita melanjutkan pertemuan untuk farmakologi dasar. Saya akan, sebelum kita mengikuti perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk mata kuliah farmakologi dasar, ya, farmakologi mungkin saya juga harus share screen terlebih dahulu. Ya, sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan slide-nya? Sudah, sekalian? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Mohon direspon kalau misalnya suara atau mikrofon saya tidak jelas, gitu ya. Direspon saja langsung. Nah, untuk mata kuliah farmakologi dasar, hari ini kita bahas tentang konsep dasar farmakologi, ya, konsep dasar farmakologi. Jadi farmakologi dasar ini membahas tentang, jadi kalau ada Anda mendengar dengan kata-kata mata kuliah farmakologi dasar, jadi ini ke depannya kita akan membahas tentang farmakologi itu membahas tentang obat. Tidak, poin pentingnya adalah membahas tentang obat. Bagaimana kita belajar tentang obat itu, bagaimana kita mempelajari mekanisme dari obat itu. Ya, bagaimana kita mempelajari obat itu bisa memberikan efek, sampai bisa memberikan efek. Dari kita bisa menggunakan obat, bagaimana proses yang terjadi sampai obat itu bisa memberikan efek terhadap tubuh kita, gitu. Jadi farmakologi ini saya mohon harapan saya mata kuliah farmakologi dasar ini menjadi mata kuliah yang Ananda gemari, yang Ananda tunggu-tunggu, karena mata kuliah farmakologi ini adalah mata kuliah yang sangat banyak Anda butuhkan nanti
jika berpraktisi di pelayanan kefarmasian. Ya, sangat banyak ilmu yang Anda dapatkan nanti, yang Anda tuangkan ya dalam berpraktisi di dalam pekerjaan begitu ya. Nah, untuk farmakologi dasar ini capaian yang harus kita capai, yang pertama untuk pertemuan pertama ini adalah ya, capaian pembelajaran yang diharapkan untuk perkuliahan ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan bagaimana konsep-konsep dari farmakologi itu ya. Setelah itu tujuan dari pembelajaran ini adalah pada pertemuan hari ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari farmakologi, baik itu dari farmakokinetika dari obatnya ataupun farmakodinamika. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana konsep farmakokinetika itu dan farmakodinamika ya. Oke. Sebelum kita panjang kali lebar seperti yang sampaikan tadi ya, dalam farmakologi ini kita membahas bagaimana mekanisme dari obat itu, bagaimana kerja dari obat itu gitu ya. Kira-kira Anda sekalian semua di sini sudah pernah minum obat ya? Ada yang nggak pernah minum obat atau tidak? Sudah, Bu. Nah, nggak mungkin ya. Biasanya dulu kita kalaupun misalnya sakit waktu kecil saja, bayi malahan kadang kalau sudah sakit langsung dikasih obat begitu ya. Saya rasa tidak ada orang yang tidak pernah minum obat. Ya, tidak pernah minum obat. Nah, kira-kira kalau saya minta pendapat, apa itu obat itu kira-kira? Siapa yang kira-kira yang bisa bantu? Widya, Bu. Oke, apa Widya? Kalau menurut saya, Bu, obat itu adalah suatu kandungan yang terbuat dari zat kimia ataupun zat aktif bahan tumbuhan, Bu. Yang dimana obat ini digunakan sebagai alternatif medikasi dalam suatu penyakit, gitu, Bu. Iya, baik sekali Widya. Ada kira-kira pendapat lain? Ada, Bu. Ada. Siapa ini? Rizky? Ya, silakan Rizky. Obat itu, Bu, adalah bahan aktif atau zat molekul aktif, zat kimia yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologis tumbuhan manusia yang digunakan untuk mengobati dan atau mengurangi, mencegah dan mendiagnosiskan penyakit, Bu. Iya, tapi kayaknya ada yang dibaca. Ya, bagus. Banyak jawabannya juga ya. Jadi intinya obat itu adalah senyawa, bagus sampaikan si Widya tadi juga, senyawa aktif. Ya, pasti senyawa aktif yang memiliki khasiat, kan gitu ya, yang memiliki khasiat yang dapat membawa perubahan. Ya, membawa artinya kalau misalnya orang demam, kalau dikasih obat apa biasanya demam? Paracetamol. Dikasih paracetamol, kok bisa turun demamnya, kan gitu. Artinya ada perubahan yang dibuat. Yang tadi orang suhu tubuhnya tinggi, ya kan, kalau demam suhu tubuh kita tinggi, bisa turun demamnya gitu. Ya, artinya ada perubahan yang yang diberikan oleh si senyawa itu, yaitu obat ya. Oke, bagus jawabannya. Terima kasih Widya dan Rizky. Nah, ini dia. Sudah kita jawab kan. Ya. Jadi sekilas saya rincikan kembali. Jadi review kembali, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Pokoknya nggak lari dari kata-kata obat gitu ya. Ilmu yang mempelajari tentang obat dan bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi fisiologis organ. Bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi fisiologis organ melalui proses kimia ataupun proses molekuler sel dengan cara mengaktifasi ataupun menghambat dari proses yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi obat itu bisa bekerja, ada proses yang terjadi. Jadi bisa obat itu mengaktifasi atau menghambat proses yang ada di dalam tubuh sesuai dengan gangguan fisiologis yang terjadi. Nah, obat itu seperti bengkel, kira-kira begitu. Ya, kalau orang sakit, artinya ada terjadi sesuatu di dalam tubuh dia di luar abnormal, kan gitu ya, di luar normalnya. Kalau orang sehat kan, kalau orang nggak sakit, sehat kan nggak ada terjadi apa-apa gitu ya. Nah, kalau orang sakit, diabetes misalnya, artinya ada terjadi gangguan abnormal, gangguan defisiensi insulin.
Nah, ada gangguan yang terjadi pada suatu penyakit sehingga obat tadilah seperti bengkel yang mempengaruhi, yang memberikan mengaktifasi ataupun menghambat proses yang terjadi. Ya, jadi itu proses mekanisme proses dari senyawa obat. Oke, nah ini tadi yang sudah saya tanyakan ya. Jadi obat itu adalah bahan aktif, ya, bahan aktif atau senyawa aktif, ya, yang zat kimia yang dapat membawa perubahan. Seperti yang saya tadi, yang dapat membawa perubahan, ya, dalam proses fisiologis tubuh manusia. Perubahan tadi yang saya sampaikan, perubahan yang orang demam, suhu tubuhnya tinggi, dengan diberikan obat analgetik, antipiretik, suhu tubuhnya turun, gitu ya. Oke, membawa perubahan dalam proses fisiologis tubuh manusia yang digunakan untuk mengobati. Jadi obat itu bisa, ya jelas ya, mengobati, mengurangi, ya, mencegah dan mendiagnosis penyakit. Mendiagnosis. Jadi jangan Anda bermindset dalam pikiran Anda sekalian bahwa obat itu hanya mengobati, bukan, itu salah. Ya, obat itu tidak hanya mengobati, tapi bisa juga untuk mendiagnosis suatu penyakit. Ya, mendiagnosis suatu penyakit, untuk menentukan diagnosa suatu penyakit. Oke, paham? Ya. Oke, paham ya? Jadi itulah pengertian dari obat. Oke. Segala sesuatu itu dinyatakan sebagai obat, syarat dikatakan sebagai obat apabila memiliki sifat. Jadi obat itu memiliki sifat yang pertama, mempunyai aktivitas biologi. Pasti. Aktivitas biologi artinya di sini adalah obat itu memiliki efek atau efikasi. Ya, memiliki efek ataupun efikasi. Ya, jadi mempunyai aktivitas biologi. Yang kedua, memiliki tingkat keamanan atau safety. Tidak mungkin segala sesuatu itu atau suatu zat kimia itu dinyatakan dia obat, tapi kalau nggak aman, itu nggak mungkin. Ya, pastinya harus aman. Kalau dia berefek misalnya, ada senyawa kimia yang memberikan efek misalnya sebagai obat antihipertensi, bisa menurunkan tekanan darah, tapi nggak aman, itu juga namanya bukan obat. Ya. Jadi harus memiliki keamanan dan memiliki efektivitas. Keamanan. Ya, dua-dua itu harus sejalan. Aman pun dia kalau misalnya tidak memberikan efek, tidak memiliki aktivitas biologi juga namanya bukan obat, gitu ya. Oke, yang berikutnya obat itu memiliki karakter. Obat itu nandaku sekalian seperti manusia, seperti kita ini. Bahwa obat itu memiliki karakteristik, memiliki sifat. Kalau kita manusia, sifatnya itu ada dari segi fisik misalnya. Ada yang hitam manis, ya kan? Ada yang putih, ada yang rambut keriting, nah gitu. Ya, itu sifatnya masing-masing. Ada yang sifatnya suka asam, ada yang suka manis, nah gitu. Ya, begitu juga dengan obat. Jadi obat itu memiliki karakter tadi, ya, memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, salah satunya adalah obat itu memiliki sifat seperti dosis. Dosis. Obat itu ada yang memiliki dosis 4 mg, ada obat yang memiliki dosis 10 mg, ada yang 500 mg. Itu tidak bisa kita samakan. Ya, sama seperti manusia tidak bisa kita samakan. Obat itu dari sananya sudah memiliki sifat dengan dosis sekian bisa memberikan efek. Jadi itu bukan dibuat-buat, sudah tertakar dia begitu. Ya, memiliki dosis 4 mg. Misalnya contohnya seperti misalnya CTM berapa miligram? Ayo, ada yang tahu? Pernah ada minum CTM? 4 miligram, Bu. Ya, betul, 4. Ini sering nih, mungkin orang awam sering menggunakan CTM. Untuk apa CTM biasa? Sebagai obat pembantu untuk mengurangi rasa gatal. Iya, betul. Gatal-gatal atau alergi ya. Orang bilang alergi atau gatal-gatal. Sangat sering digunakan orang CTM. Nah, itu salah satu contohnya. CTM itu dosisnya hanya 4 mg. Hanya 4 mg.
Begitu dengan misalnya paracetamol. Paracetamol berapa miligram? 500, Bu. 500. Kalau misalnya kita kita pikirkan gitu. 4 miligram dengan 500 miligram. Sangat berbeda ya. 4 miligram dan 500 miligram. Nah, ada nggak Bu CTM yang 500 miligram? Nggak ada. Ada nggak Bu paracetamol yang 4 miligram? Yang nggak ada juga. Karena obat itu sudah dari sananya memiliki sifat dosis yang berbeda-beda. Sesuai dengan sifat dari obatnya. CTM dengan 4 miligram sudah memberikan efek. Jadi tidak ada CTM yang 500 miligram. Paracetamol dengan dosis 500 miligram dia baru bisa memberikan efek. Nah, jadi obat itu memiliki sifat dosis yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita samakan. Setiap obat itu memiliki yang berbeda-beda. Malah ada beberapa obat itu yang dia dalam satuan mikrogram. Ya, digoxin. Digoxin itu cuma 0,5 mikrogram. Nah, gitu. Ya, cukup sedikit-sedikit. Bayangkan dengan sekian mikrogram saja sudah memberikan efek. Jadi itulah sifat-sifat dari obat itu. Ya, dari segi dosis. Dari segi fisika dan kimia, kimianya. Jadi memiliki sifat, misalnya dari segi fisika memiliki sifat yang suhu, misalnya suhu. Ada obat itu yang tidak tahan panas, ada obat itu yang tahan panas. Karena memiliki sifat fisika yang berbeda-beda. Kembali ke yang sana tadi. Sifat fisika yang berbeda-beda. Misalnya ada beberapa obat yang tidak tahan panas, harus disimpan dalam lemari pendingin misalnya. Apa contohnya? Ada yang tahu kira-kira? Jadi obatnya itu harus simpan lemari pendingin. Suppositoria, Bu. Iya, betul. Suppositoria. Itu salah satu sediaan obat yang harus disimpan dalam lemari pendingin. Karena dia meleleh pada suhu ruangan. Ya, itulah contoh dari sifat fisika tadi. Ya. Nah, selain itu juga ada dari segi sifat kimia. Kimia contohnya misalnya pH. Ada yang suka pH asam, ada yang suka pH basah. Nah, begitu. Ya, jadi berbeda-beda setiap obat itu. Tidak bisa kita samakan. Misalnya tadi ada suhu pH. Jadi kalau ada obat yang misalnya suka asam, ya, ada yang obat yang suka basah. Itu tergantung dari obatnya. Karakteristik yang lain, sifat yang lain dari obat itu adalah memiliki parameter farmakokinetika. Ya, parameter farmakokinetika. Beberapa contoh obat yang beberapa contoh parameter farmakokinetika itu seperti waktu paru, ya, waktu paru atau T setengah disingkat, gitu ya, volume distribusi. Nah, itu nanti akan dibahas tuntas dalam farmakokinetika. Ya, bagaimana parameter farmakokinetika itu yang mempengaruhi suatu obat. Ya, oke. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, kita lanjut. Nah, inilah serangkaian proses yang terjadi dalam suatu mekanisme obat. Ya, mekanisme dari suatu obat. Bagaimana alur obat itu sampai bisa memberikan efek begitu. Mulai dari kita gunakan sampai dia bisa memberikan efek. Inilah proses yang terjadi, rangkaian proses yang terjadi sampai obat itu bisa memberikan efek. Ya. Misalnya ini obat. Jadi ini interaksi antara tubuh kita dengan obat, ya. Misalnya kita menggunakan obat, ya. Misalnya tablet gitu ya, tablet. Begitu kita minum tablet, tablet itu akan hancur. Ya kan? Hancur menjadi partikel-partikel yang kecil. Ya, obat itu nggak mungkin kita minum obat keluar obat gitu ya. Jadi pasti itu kalau kita minum obat, pasti obat itu akan hancur. Ya, obat itu akan hancur menjadi partikel-partikel yang kecil, menjadi partikel-partikel yang kecil sampai larut sempurna. Nah itu, ya. Nah kalau dia sudah larut sempurna, baru obat itu bisa diabsorpsi. Jadi proses yang terjadi adalah proses absorpsi. Obat itu bisa diserap. Ya, diabsorpsi ataupun diserap. Nah, setelah obat itu diabsorpsi, maka obat itu akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Peredaran darah.
Ya, sirkulasi sistemik atau peredaran darah. Ya, sama itu ya. Nah, setelah itu obat didistribusikan, ya, didistribusikan dalam bentuk terikat bebas ataupun obat dalam terikat dengan protein plasma. Nah, setelah itu obat akan dimetabolisme. Ya, ingat, dalam suatu proses mekanisme suatu kerja obat itu, ya, mekanisme kerja dari suatu obat itu dipengaruhi oleh organ tubuh kita. Ya, dipengaruhi oleh organ tubuh kita. Jadi ada organ tubuh kita yang berperan di sini dalam memproses suatu obat itu sampai dia bisa memberikan efek. Jadi ada peran serta dari organ tubuh kita sendiri dalam memproses suatu obat. Metabolisme salah satunya. Proses metabolisme ini secara umum diperankan oleh organ tubuh kita yang namanya hati. Ya, yang namanya hati. Organ tubuh kita hati, lever. Yang memproses dari metabolisme ini. Ya, itulah perannya si hati. Makanya ada beberapa kasus bahwa perlu kita perhatikan untuk pasien-pasien yang sudah gangguan hati. Berbeda itu obat. Ya, berbeda dosis yang diberikan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan hati dengan pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan hati. Ya. Nah, setelah itu ada proses ekskresi. Ekskresi ini juga diperankan oleh organ tubuh kita, namanya ginjal. Ginjal berperan penting dalam mengekskresi dari suatu obat. Ya, makanya juga sama seperti hati tadi, dalam proses ekskresi, kalau ada pasien yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, itu juga sebenarnya berbeda dosisnya. Ya, apalagi misalnya untuk pasien-pasien yang sudah pasien-pasien misalnya pasien kanker, ya itu juga betul-betul diperhatikan untuk perhitungan dosisnya. Berapa fungsi hati ini? Berapa fungsi ginjalnya? Ada perhitungannya. Ya, oke. Jadi ini proses yang terjadi di dalam tubuh kita sampai obat itu bisa memberikan efek. Ya, jadi udah diabsorpsi, distribusikan, baru nanti obat itu akan masuk ke dalam tempat kerjanya, site of action, ya, tempat kerjanya. Nah, setelah obat itu sampai ke dalam tempat kerjanya, bahwa obat itu akan berikatan namanya dengan reseptor. Ya, reseptor. Obat itu memiliki reseptornya masing-masing. Ya, reseptor itu sudah ada dari sananya. Secara alamiah ada dalam tubuh kita. Ya, secara alamiah di dalam tubuh kita itu ada reseptor. Ya, jadi begitu obat itu tadi sudah sampai ke dalam site of action-nya, dia akan berikatan dengan reseptornya, kawannya, kira-kira gitu. Jadi ikatan obat dengan reseptor ini saya umpamakan seperti gembok dan kunci. Gembok dan kunci. Kalau gemboknya nggak masuk kuncinya, nggak klep dia gitu ya, nggak terbuka. Begitu juga dengan obat, ikatan antara obat dengan reseptor ini, seperti gembok dan kunci. Ya. Oke, nah kalau sudah berikatan antara obat dan reseptornya, maka terjadilah respon. Itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Kalau tidak ada bertanya lagi, tidak ada bertanya, cukup kira-kira? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu pertemuan berikutnya, pertemuan ke depan kita membahas tentang obat-obat pada susunan saraf pusat. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.